going to discuss. Oke ya. Sebelumnya di sini kalian apakah di semester pertama sudah pernah belajar soal narrative text atau jangan semester pertama? Di pelajaran bahasa Indonesia sudah pernah belajar narrative text belum? Have you learned about narrative text? Sudah ya? Oke ya. Ada banyak jenisnya. Kalau semisal dari bentuk imajinatif, kemarin Mister sudah memberikan dari bentuk yang recount. Oke ya, itu untuk mengawali saja. Untuk contohnya saja. Yang ini strukturnya akan berbeda. However, we're not going to directly discuss about the structure yet. Kita akan coba untuk mendiskusikan untuk pertemuan depan. Kita lihat dulu apa yang ingin kita bahas dari narrative text ini. Oke ya. What we're going to discuss are these three. The first is legend and folklore, and the last one is myth. Mungkin tidak akan sempat untuk membahas satu-satu, jadi nanti kita akan coba untuk fokus ke salah satu dari mereka saja. Tapi kita akan coba untuk melihat bagaimana perbedaan mereka. Oke ya? Oke, so is there any volunteer to read the legend, the definition of legend? Ada yang mau menjadi volunteer untuk membaca bagian definisi dari legend itu apa? Karena ini ada 3, pas ya kelasnya ya. Coba Mister minta tolong dari MIPA 3 dulu. For to read the legend part. Adakah yang bersedia? MIPA 3. Is there any volunteer? Kok diam saja? Why are you so silent suddenly? I just asked you to read this. Saya, Mister. Oke, baik. Thank you. Yang legend aja. Yang hanya legend aja. Legend, a traditional story, sometimes popularly regarded as historical. Okay, thank you. A traditional story, sometimes popularly regarded as historical. Kata kunci di sini adalah yang di bold ya, regarded as historical. Kira-kira itu maksudnya apa? Oke, nanti kita akan coba bahas. Selanjutnya, thank you. Selanjutnya kita coba untuk lanjutkan the folklore, the definition of folklore from MIPA 1. Oke, siapa tadi? Halo? Yes, sir. Oke, baik. Silakan untuk membaca bagian folklore. The traditional stories of a community passed through the generation by word of mouth. Oke, the traditional stories of a community passed through generation by word of mouth. Oke ya, itu adalah legend dan folklore. Oke, baik. Sekarang kita stop di sini dulu. Kita akan coba bahas perbedaan dari kedua ini. Oke ya. Dalam bahasa Inggris, legend dan folklore itu hampir sama. Bahkan dalam bahasa Indonesia saja itu sudah hampir sama ya. Apa perbedaannya? Oke. Kira-kira kalau dari pengertian yang kalian baca, legend dan folklore itu bedanya apa sih? Kata kuncinya yang ada di hitamkan ya, dicetak tebal. The legend is regarded as historical. Kadang, both legend and folklore itu kan mereka luar biasa. Ya, itu seperti cerita yang tidak mungkin terjadi. Jelas sekali kalau itu naratif. Terlihat seperti dongeng. Ya, ibaratnya seperti itu.
Itulah kenapa perbedaannya terletak di yang pertama. Pada legend, it's regarded as historical. Bahwa dulu itu benar-benar terjadi. Bagaimana kita tahu? Karena di legend ada apa berarti? Kenapa dia bisa sampai dianggap kalau dulu pernah benar-benar terjadi? Ada yang tahu? Ada buktinya. Ada buktinya. Contohnya seperti apa? Peninggalan-peninggalan. Oke, benar ya. Tempat peninggalan-peninggalan. It's places. Oke. The example. Oke. Kalau dari Indonesia, Legend of what is it? Tangkuban Perahu. Oke ya. Legend of Tangkuban Perahu. We can see the mountain. So we can assume that it happened in the past. So it's almost historical, tapi magic seperti itu. Ada unsur magicnya. Kalau dari luar negeri, The Legend of King Arthur. Oke ya. Legenda Raja Arthur. Ada yang tahu legenda itu asalnya dari mana? Legend of King Arthur? Dari Inggris ya. Oke, dari Inggris. Oke ya. Di situ, kalau yang kita temukan di Legend of King Arthur itu adalah yang pertama, makamnya. Makam dari Raja Arthur. Oke ya. Lalu yang kedua, danaunya. Itu juga ada dalam cerita Raja Arthur. Itulah kenapa, karena tempat-tempat itu, Gunung Tangkuban Perahu, lalu contohnya yang dari Mister tadi, The Legend of King Arthur, itu ada tempat aslinya. Itulah kenapa it's regarded as historical. Almost likely happened in the past. Sedangkan folklore, perbedaannya adalah mereka itu tidak harus ada tempat yang membuktikan kalau mereka benar-benar terjadi. Hanya bagaimanakah mereka tetap tidak dilupakan? Kalau semisal legend itu kan ada tempatnya, jadi kamu nggak mungkin lupa asal-usulnya ya. Folklore itu mereka secara turun-temurun, dari mulut ke mulut, mereka akan diturunkan. Itulah kenapa orang-orang tidak akan lupa. That's why it named folklore. Folklore kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ada yang tahu nggak artinya? Cerita rakyat. Cerita rakyat. Oke, folklore itu cerita rakyat. Seperti itu. And then the last one. The last one is myth. Silahkan perwakilan dari MIPA 2. Mr. Minta tolong membacakan. Is there any volunteer? From MIPA 2. Saya, sir. Halo, ya, oke, baik. Please read the myth. Traditional story, especially when conquering the earliest history of popular of explaining some natural or social phenomenon and typical influence supernatural being or events. Oke, thank you. Oke ya, traditional story, cerita tradisional sama seperti yang di atas. Terutama menjelaskan mengenai concerning the early history of people. Jadi sejarah awal tentang terjadinya seseorang atau menjelaskan tentang fenomena natural atau sosial. Oke ya, kenapa ada seperti ini, kenapa ada seperti itu. Contohnya seperti itu. Oh, bukan contohnya ya, penjelasannya singkatnya seperti itu. Dan ini adalah yang dicetak tebal. That's the key point. Typically involving supernatural beings or events. Oke, ada satu myth yang Mister coba carikan contoh. Oke ya. In Yogyakarta, where I came from, there's not a legend. That's a myth about the Queen of Southern Sea. Ratu Laut Selatan ada di situ. It's called Roro Kidul. Oke ya. Nyai Roro Kidul is what we call a supernatural being.
Oke ya, itulah kenapa kalau ada menyangkutnya seperti itu adalah mitos, myth. Oke ya, kalau contoh dari luar negeri, kita bisa lihat myth is the, let's see, from Greek. Greek, ada yang tahu Greek itu negara apa? Yunani, Pak. Yunani. Oke ya, contoh myth yang ada di situ, yang paling populer adalah their gods. Oke ya, their deities, their pantheon. Dewa-dewa Yunani itu adalah salah satu mitos yang paling terkenal dan paling diminati kalau kalian mau tahu. Seperti itu. It's also involving supernatural beings, of course, their gods. Oke ya. Dan bahkan di situ mereka juga diceritakan soal dewa-dewa itu adalah awal mula dari seluruh cerita, seluruh peradaban yang ada di Yunani. Oke ya. It's concerning the early history of people. Ibaratnya seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang ada di sini. Dari ketiga ini ya. Contoh yang ada di sini. Coba kita tebak nama folklore dari Indonesia yang akan Mister perlihatkan. Apakah kalian bisa menebak? Coba kita lihat. Oke, can you guess the following folklore? Mas. Timun Mas. Oke, Timun Emas ya. Ada yang masih tahu cerita, masih ingat ceritanya? Masih. Masih. Oke, singkat saja. What is it about? Seorang ibu yang menginginkan anak, kemudian meminta kepada raksasa, dan raksasa tersebut memberikan bibit timun emas yang kemudian tetapi ketika anak itu tumbuh menjadi remaja, raksasa itu akan mengambil anak itu sebagai makanannya. Dan nenek tersebut menyetujuinya, kemudian menanami timun emas, dan lahirlah seorang bayi dari timun emas itu, kemudian tumbuh menjadi remaja, dan kemudian raksasa menagih janji. Namun sang nenek memberikan 3 kantung kepada sang timun emas untuk lari dari raksasa tersebut. Ya pokoknya nanti dipakai ketiga kantong dan raksasa tersebut tenggelam dalam lumpur. Iya. Ya begitulah ceritanya. Ya, begitu ya. Yang terakhir adalah terasi ya. Apa ya yang terakhir? Item yang terakhir. Oke, Mister juga suka cerita timun emas ini karena ibaratnya kita bisa mendapatkan magical item that we will use by the protagonist. Oke ya. Good job for explaining it. Kamu masih benar-benar ingat ceritanya ya. Oke, seperti itu. Ini adalah cerita soal timun emas. Oke, let's continue to the next one. Wait. Okay, wait. Ada technical difficulties. I'll fix it. Oke, di layar kalian kelihatan atau cuma hitam? Cuma hitam, Sir. Cuma hitam, sebentar ya. Oke, sudah kelihatan kalau sekarang? Sudah, Sir. Oke, baik. Let's continue.
Your guess is correct. The first one is about Timun Mas. Okay, yeah. That's one of the folklore from Indonesia. Let's continue. Okay, can you guess the following folklore? Kancil dan buaya. Oke, kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Oke, benar juga ya. Kancil dan buaya. I also have this experience that it has been translated into many languages. Adakah yang tahu kalau kancil dan buaya ini sudah ditranslasikan ke berbagai macam bahasa untuk cerita dari luar negeri, kumpulan folklore from Indonesia? Oke ya, adakah yang tahu bahasa Inggrisnya kancil dan buaya? Kalau buaya apa? Crocodile. Crocodile. Oke, that's easy. Oke ya. Kalau kancil apa? Kancil itu adalah kalau orang dari luar negeri menyebutnya adalah rusa yang menyerupai tikus karena dia kecil. Mouse Kemudian, deer. Oke, great. It's mouse deer. Oke ya. Karena rusa ini jenisnya kecil dan hidungnya mencucut. Kancil adalah mouse deer. Mouse deer and crocodile. That's one of the folklore that is famous outside of Indonesia. Let's continue. Ini yang terakhir. Okay. Can you guess the following folklore? Joko Tarub. Joko Tarub. Oke, benar ya. Joko Tarub. Oke, masih ingat ceritanya yang ini? Masih. Masih? Oke ya. Oh, waktu kita tidak banyak. Kalau semisal kalian ingat, sekarang coba kalian Mister tugaskan, ini dari yang bahasa Indonesia ya. Oke. Sekarang coba Mister tugaskan untuk tugas kalian yang selanjutnya. Oke. After all of you know the folklore, the example of folklore from Indonesia, what you will have to do is in group. Jadi Mister minta untuk membuat grup lagi. Oke ya. Tapi kali ini kita tidak langsung membuat produk ya. Karena Mister cuma minta satu. Oke. Group assignment. What you have to do is to look for a folklore. Oke ya, jangan myth, jangan folklore saja. From overseas, dari luar negeri. Oke ya. Silahkan kalian cari folklore dari luar negeri. Oke ya. Di sini bukan tipe. Untuk IPS 1, silahkan kalian cari ASEAN. Untuk IPS 2, silahkan kalian cari American. Apakah itu North ataukah South American? It's up to you. From IPS 3, carilah Europe. Oke ya. Sampai di sini. From MIPA 1, carilah folklore dari Asia. MIPA 2, silakan cari folklore dari American. Whether it's North American or South American. From MIPA 3, silakan cari dari Europe. Seperti itu. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok seperti yang kemarin. Kalian tidak akan mencari itunya dulu ya. Kalian tidak akan menuliskan lengkap folklore-nya itu apa saja. Seperti apa. Hanya saja, Mister minta tolong tuliskan cukup satu masing-masing kelompok. Karena MIPA 1, kalian ada 34. MIPA 2 ada 32. MIPA 3 ada 33. Jadi seperti yang kemarin, kalian akan dibagi menjadi 5-6 orang
per kelompok. Oke ya, jadi nanti sekitar ada 6 kelompok. 5 atau ya, 6 kelompok. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah silahkan kalian listkan yang ada di sini. Silahkan kalian listkan nama grup kalian, tiap membernya, kemudian judulnya saja. Judul dari cerita yang kalian, folklore yang kalian temukan. Kemudian yang terakhir adalah silahkan tuliskan juga the origin. Origin is where the folklore came from. Jadi kalau semisal kalian menemukannya di Asia, itu tulislah kalian menemukannya dari folklore negara apa. Seperti itu ya. Karena pilihannya ada banyak sekali. Mister minta untuk tidak ada yang sama. Oke ya. Kalau semisal folklore itu dari from Vietnam, di situ otomatis tidak hanya ada satu folklore. Itulah kenapa Mister, kalau semisal negaranya sama pun, Mister tidak ingin ada folklore yang sama. Jadi silahkan cari berbeda-beda. Seperti itu. Nanti kalian akan mengumpulkan list dari grup ini lewat satu representatif dari masing-masing kelas. Oke ya. Ketua kelas siap? Ketua kelas, kelas captain. Siap, Sir. Oke, baik. Dari MIPA 2 sudah siap. Lintang ya. MIPA 1? Siap. Oke. Axel. MIPA 3? MIPA 3? Halo MIPA 3? Halo MIPA 3? MIPA 3, Mister minta tolong untuk siapa ya yang mengumpulkan? Aku, Sir. Oke. Terima saja ya. Ya. Oke, thank you. Silakan nanti kumpulkan lewat perwakilan masing-masing kelas. Untuk apa yang dikumpulkan, apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Silakan kalian mencari nama dan asal dari folklore itu saja. Oke ya. Remember that you will have to look for the folklore from overseas. Jadi dari luar negeri, jangan dari yang Indonesia. Itu saja. Oke, if there's no questions. Yang ASEAN itu nggak boleh Indonesia gitu, Sir. Tidak boleh. Berarti contohnya kayak di Thailand gitu, Sir. Benar. Oke ya. Indonesia itu tidak Indonesia. Asia itu tidak hanya Asia Tenggara ya. Kalau misal kalian bisa mencari folklore from China,
from Korea, from Japan, from India. There's a lot of countries, there's a lot of types of folklore. Silahkan kalian cari. Asia itu luas. Begitu? Sudah paham? Clear, sir. Okay. Okay, is there any questions? Oke, silahkan Jidan. Tanggalnya kapan, Sir? Tolong ulangi. Tanggalnya kapan, Sir? Oke, paling lambat adalah besok Jumat. Oke ya, paling lambat adalah besok Jumat. Jadi silahkan kalian memanfaatkan waktunya sambil membuat kelompok, sambil kalian menentukan kira-kira ingin coba cari cerita yang mana. Oke ya, folklore yang mana, sambil kalian menentukan. Hanya itu saja, Mister butuh nama kalian saja. Ini belum selesai ya, kita akan bahas tentang apa yang akan kita lakukan dari kelompok ini pada pertemuan mendatang. The assignment will be announced on the next meeting. Jadi silahkan kalian pokoknya mengumpulkan ini dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sir mau bertanya, Sir. Oke, silahkan. Untuk tadi Sir bilang kalau dalam satu kelas itu cerita rakyatnya harus berbeda kan, Sir? Ya. Oke, Sir, terima kasih. Oke, baik. Cerita rakyatnya harus berbeda. Kalau negaranya sama nggak apa-apa, tapi cerita rakyatnya harus beda. Itu saja. Is there any other question? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri pertemuan sampai di sini saja. Thank you for coming on our meeting today. Don't forget to do your task. Dan jangan lupa sekali lagi, kalau yang belum ikut ulangan silakan menghubungi Mister. See you on our next meeting. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, Sir. Thank you, sir. Thank you.